Pemirsa, bertemu kembali dalam Buka Mata Buka Hati. Pada bahasan tadi dalam Buka Mata Buka Hati diterangkan, untuk mengawali lahirnya generasi Islami adalah mengenalkan Al-Quran sedini mungkin. Dan itu akan sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab orang tua. Orang tuanya lah yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik dan menjadikan seorang anak sebagai pribadi yang soleh atau sebaliknya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena lingkungan keluarga merupakan tempat pertama terjadinya pembentukan karakter pada anak. Maka untuk membentuk karakter unggul pada anak, terutama dalam segi agama, keimanan, dan ketakwaan, maka dibutuhkan peran orang tua dalam membimbingnya menjadi generasi Islam yang unggul. Melahirkan generasi Islam harus diupayakan para orang tua sejak dari lingkungan keluarga. Orang tua wajib mengupayakan sekuat tenaga agar bisa mendidik anak-anak menjadi generasi yang bisa diandalkan di zamannya. Tentu saja sesuai dengan tuntunan Islam. Karena itulah orang tua harus memperhatikan pendidikan, menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga perkembangan anak kita menjadi positif dari segala sisi. Dan yang utama dari sisi keimanannya. Jika orang tua dengan segera mendidik putra-putrinya dengan Al-Quran, dengan nilai-nilai Islam dan sunnah-sunnah Rasul, maka lahirlah revolusi generasi umat manusia dengan hadirnya generasi pelanjut yang istimewa dan mencintai agamanya sebagai berkat dari hasil didikan orang tua. Selepas memberikan perhatian dari segi lingkungan keluarga, orang tua tidak boleh melepas begitu saja. Namun wajib pula memperhatikan pergaulan anak-anak dalam lingkungan sosial. Karena lingkungan sosial ini berpotensi mengubah sikap yang sebelumnya sudah dibekali di lingkungan keluarga. Untuk itulah, orang tua harus bisa mengawasi agar anak tidak masuk dalam lingkungan yang salah. Sebisa mungkin orang tua mengajarkan kesederhanaan dalam keseharian. Orang tua juga harus dapat menanamkan kebiasaan agar anak dekat dengan ibadah kepada Allah, memiliki kemauan kuat membela agama, berbakti kepada orang tua, berguna pada masyarakat, bahkan harus mampu memberikan pengaruh pada lingkungan sosialnya dengan nuansa kesederhanaan dan kekeluargaan, dan bercinta kasih terhadap sesama sesuai dengan harapan generasi Islami. Sebagai kendaraan mengarahkan anak menjadi generasi Islami, orang tua juga sewajibnya memperhatikan dari mana rezeki yang kita cari untuk mendidik anak selama pertumbuhan mereka. Rezeki yang halal dapat mempermudah mereka menjalani kesalehan dan ketakwaan, menerima hidayah dan keberkahan dalam menjalani pertumbuhan dan pendidikannya. Sebaliknya, jika kita kurang hati-hati mencari rezeki, sehingga asupan energi dan suplai pertumbuhan maupun pendidikannya berasal dari rezeki yang tidak halal, itu sama saja dengan memberi peluang anak kita menjadi sasaran tumbuhnya kemungkaran dalam dirinya. Setelah meyakinkan anak-anak kita bahwa kendaraan dalam menjalani proses hidupnya didanai dari rezeki yang halal, kewajiban orang tua lainnya adalah mengarahkan anak-anak kita. Kedekatan dengan kasih sayang akan membawa kita mengetahui bakat-bakat positif yang dimiliki sang anak. Kita wajib memberi dukungan sehingga anak kita tumbuh dengan kepercayaan diri dari keunggulan yang dimilikinya. Hal terpenting terakhir, kewajiban orang tua mengarahkan anak-anak kita menjadi generasi Islami adalah pendidikan yang para orang tua berikan, keteladanan yang dicontohkan, serta ketakwaan yang diajarkan. Seperti perkataan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, didiklah anakmu karena kamu akan ditanya tentang tanggung jawabmu, apakah sudah kamu ajari anakmu, apakah sudah kamu didik anakmu, dan kamu akan ditanya kebaikanmu kepadanya dan ketaatan anakmu kepadamu. Maka dari itu, jangan pernah dianggap remeh memberikan bekal ketakwaan yang cukup pada anak-anak kita. Apapun nantinya profesi yang akan dijalani anak-anak kita, karena tanpa ketakwaan sangat mustahil mereka menjadi generasi Islami yang bisa diandalkan dan membawa kebaikan bagi bangsa dan umat. Disinilah pentingnya pendidikan, sebagai pemantau agar kehanifan anak, kelurusannya dalam meniti kebenaran dan ketakwaan tetap terjaga. Dengan ilmu agama yang baik, anak akan akrab dengan kebenaran dan ketakwaan, sehingga insya Allah cahaya hikmah selalu menyertainya dan senantiasa terlindungi dari tipu daya setan. Pemirsa, kita berkewajiban mendidik anak-anak kita, berkewajiban membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, karena setiap orang tua pasti mendambakan putra-putrinya sukses dalam menempuh hidup. Namun, jangan sampai lengah dengan pendidikan agamanya, karena kelengahan kita adalah kerugian bagi generasi penerus umat Islam.
Pemirsa, itulah kewajiban peran orang tua yang harus kita perhatikan dalam mengarahkan keturunan kita menjadi generasi Islami, generasi yang berlandaskan pada Al-Quran. Semoga harapan kita membawa anak-anak menjadi generasi Islami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Buka mata, buka hati. Generasi Islam jangan sampai generasi Islam yang hanya tertera di KTP. Islam karena bawaan lahir. Generasi Muslim masa kini harus lebih cerdas dari generasi sebelumnya. Karena memang beragama itu harus cerdas. Generasi Muslim terbaik adalah yang senantiasa punya orientasi hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bukan hanya sekedar doa, tapi ini platform hidup. Kalau saja setiap manusia, setiap hamba Allah, setiap pemuda, setiap anak bangsa menancapkan prinsip hidupnya pada pondasi ini, bahwa tidak ada lain prinsip di dalam hidup ini kecuali semuanya hanya karena Allah, maka yang ia lakukan akan senantiasa dibarengi dengan sikap-sikap yang mulia, dengan senyum yang ikhlas, dengan perilaku yang menyenangkan orang lain, tidak pernah menyakiti perasaan orang, selalu menjaga kemuliaan akhlak dirinya. Nah, maka dari itu, pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita adalah pendidikan akhlak. Sangat disayangkan ketika seorang anak kita biayai dengan biaya cukup tinggi di sekolah yang punya nama, sekolah yang branded, gengsi dan sebagainya. Namun sayang, di sisi lain kita tidak mengajarkan dan mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana menjadi manusia yang beradab, manusia yang berakhlak. Karena mahkota manusia itu kan bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada kemewahan. Tapi mahkota manusia itu adalah kemuliaan akhlak. Maka generasi yang paling mulia adalah generasi yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kemuliaan akhlak, dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamihim hayatah. Sesungguhnya di tangan pemudalah maju dan mundurnya umat. Kalau saja pemudanya mundur, maka umat akan ikut mundur. Tetapi kalau pemudanya cerdas, pemudanya agresif, punya mimpi yang tinggi, maka umat juga punya masa depan yang lebih baik.